Pemerintah Tiongkok resmi mengakhiri lockdown, aktivitas warga Wuhan sudah mulai berangsur normal. Bagaimana perjalanan Wuhan mencegah penyebaran COVID-19? Apa saja yang telah dilakukan pemerintah Tiongkok untuk memerangi virus corona? Kevin Egan akan memaparkan sejumlah data untuk Anda. Kevin, silakan. Ya, Sumi, terima kasih. Pemirsa, terhitung hari Rabu 8 April 2020 yang kemarin, status lockdown kota Wuhan resmi diakhiri. Pemerintah Tiongkok mengakhiri penguncian total di kota Wuhan, Provinsi Hubei setelah 76 hari karena pandemi COVID-19 dinyatakan mereda. Dengan status lockdown yang resmi diakhiri, maka penduduk yang dinyatakan sehat diizinkan bepergian keluar kota menggunakan kereta api dan pesawat. Aktivitas pun perlahan mulai normal. Sudah sejak akhir Maret tidak ada penambahan kasus positif COVID-19 domestik baru di kota Wuhan. Kalaupun ada penambahan kasus baru, hal ini berasal dari orang yang kembali dari luar negeri. Di Wuhan sendiri terdapat 50.000 kasus infeksi COVID-19 dari total 81.000 kasus di Tiongkok dan lebih dari 2.500 orang dinyatakan meninggal. Sederet kebijakan dilakukan untuk mencegah virus ini menyebar. Kita akan melihat berapa lama Wuhan di lockdown dan apa saja yang dilakukan untuk betul-betul mencegah penyebarannya meluas. Di slide ini kita melihat perjalanan Wuhan melawan virus corona melalui proses yang cukup panjang. Lockdown di Wuhan sendiri memakan waktu selama 76 hari. Pemerintah Tiongkok resmi melakukan lockdown pada tanggal 23 Januari dan kemudian resmi diakhiri pada tanggal 8 April 2020. Meski waktu resmi pemberlakuan lockdown adalah 76 hari, namun sebetulnya perlawanan terhadap virus corona ini dimulai sejak bulan Desember. Kita akan melihat di slide selanjutnya, ini adalah bulan-bulan di mana kemudian kota Wuhan, tepatnya pemerintah Tiongkok, melakukan perlawanan terhadap virus corona. Pada bulan Desember, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2019, pemerintah Provinsi Hubei melaporkan ada lusinan kasus pneumonia dengan penyebab yang tidak diketahui. Lalu kemudian pada tanggal 1 Januari 2020, otoritas kesehatan menutup pasar grosir makanan laut Huanan setelah diputuskan bahwa hewan yang dijual di sana diduga merupakan sumber virus. Meski sudah ditutup, namun penyebaran virus corona ini diduga telah menyebar luas ke seluruh kota Wuhan dan kemudian pada tanggal 11 Januari otoritas kesehatan kota Wuhan mengumumkan kematian pertama yang disebabkan oleh virus corona dan kemudian pada tanggal 23 Januari kota Wuhan resmi di lockdown, dengan kata lain perjalanan keluar kota dilarang dan aktivitas dalam kota sangat terbatas. Kemudian di bulan berikutnya pemirsa, yaitu di bulan Februari, kasus COVID-19 semakin tidak terbendung. Total korban tewas bahkan mencapai 908 orang per hari. Dan pemerintah Tiongkok pun mulai membangun sejumlah fasilitas kesehatan darurat untuk menanggulangi virus ini. Dan kemudian di bulan Maret, tepatnya tanggal 2 Maret, penambahan jumlah kasus virus corona terendah dalam 1 bulan. Tetapi epidemi merebak di tempat-tempat lain seperti Korea Selatan, Iran, dan bahkan Amerika Serikat yang masing-masing melaporkan total kasus 100 dalam 1 hari. Kemudian tepatnya tanggal 19 Maret 2020, Tiongkok melaporkan tidak ada kasus baru yang terjadi di kota Wuhan. Pada tanggal inilah bisa dikatakan penyebaran virus corona sudah mulai mereda. Kemudian di bulan April, tepatnya pada tanggal 8 April kemarin, lockdown dinyatakan berakhir. WHO pun mengakui keberhasilan Wuhan dalam mengatasi penyebaran COVID-19. WHO menyatakan lebih dari 70% dari jumlah total pasien virus corona di seluruh Tiongkok juga telah sembuh. Nah, kemudian di slide selanjutnya, pemirsa, kita akan melihat hal-hal apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok untuk menanggulangi COVID-19. Dan berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama adalah lockdown. Hal ini menempatkan penduduknya dalam karantina ketat. Tidak boleh ada yang keluar dari Wuhan. Seluruh transportasi keluar masuk Wuhan pun dinyatakan tidak beroperasi. Lalu kemudian ada langkah-langkah lain, yaitu mobilisasi massa, di mana pemerintah pusat bergerak cepat dengan mengerahkan 42.000 dokter dan perawat ke Hubei untuk membantu tim medis setempat yang mulai kewalahan. Lalu kemudian membangun pusat-pusat kesehatan darurat, di mana kemudian Tiongkok membangun sejumlah tempat-tempat darurat penanganan kesehatan untuk menampung penderita COVID-19. Rumah sakit darurat tersebut dibangun hanya dalam 10 hari dan mampu menampung 1.000 pasien. Lalu kemudian ada juga langkah-langkah lain, yaitu tes massal dan gratis kepada penduduk Wuhan, dan kemudian ada masker dan QR Code. Seluruh penduduk kota diwajibkan menggunakan masker, mereka bahkan tidak diperbolehkan masuk apartemen atau gedung apabila tidak mengenakan masker. Lalu kemudian menggunakan teknologi QR Code. Setiap ponsel dari penduduk kota sudah ditandai dengan warna hijau atau warna kuning atau bahkan warna merah berdasarkan evaluasi kesehatan. Kemanapun mereka bepergian, mereka akan diminta untuk memindai QR Code mereka sebagai tanda kondisi dan riwayat perjalanan mereka.
Hal ini sangat efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan kemudian di slide terakhir pemirsa, di slide selanjutnya situasi di Tiongkok pada saat ini sudah berangsur-angsur normal. Setidaknya ada 4 indikasi mulai bergeraknya ekonomi di Tiongkok. Yang pertama adalah aktivitas pelabuhan di Tiongkok mulai meningkat kembali. Kemudian trafik lalu lintas di kota-kota di Tiongkok termasuk Wuhan ini juga sudah mulai meningkat. Dan ketiga, aktivitas penambangan sudah mulai menggeliat. Hal ini ditunjukkan dari konsumsi batu bara yang semakin meningkat. Dan kemudian yang keempat adalah tingkat polusi di kota-kota di Tiongkok yang kembali naik. Keempat hal inilah yang kemudian menjadi indikator bahwa Tiongkok sudah melalui masa-masa kritis pandemi COVID-19. Perjalanan Tiongkok melawan COVID-19 memang belum berakhir, meski sudah tidak ada kasus domestik baru, seluruh warga di Wuhan masih menggunakan masker dan mereka tetap waspada. Kedisiplinan warga kota Wuhan untuk social distancing patut ditiru oleh seluruh masyarakat dunia yang saat ini masih berperang melawan virus corona. Social distancing adalah kunci melawan COVID-19. Semoga meskipun bukan lockdown, tetapi pembatasan sosial berskala besar yang dijalankan oleh pemerintah ini, kita harapkan mampu membuat warganya disiplin dan waspada untuk terus melakukan social distancing. Saya kembalikan ke Anda, Sumiyang. Baik, terima kasih Egan yang sudah memaparkan data-data bagaimana Tiongkok, khususnya kota Wuhan, berperang melawan virus corona. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Wuhan, kita saat ini sudah tersambung dengan warga negara Indonesia yang berada di Wuhan, Humaydi Zahid. Selamat siang waktu Indonesia, Humaydi. Ya, selamat siang. Ya, Humaydi, dari video yang beredar yang kita saksikan bagaimana warga kota Wuhan begitu gembira setelah status lockdown ini dibuka. Seperti apa suasana di kota Wuhan hari ini? Hari ini Baik, Humaydi, jadi ini protokol dari kampus sendiri. batasi para penumpang bus atau metro, contohnya begini. Bus yang tadinya diisi oleh 12 orang hanya bisa diisi, sekarang hanya bisa seperti dia itu. Dia itu sepertinya balik dari kampung itu, terus balik ke Wuhan untuk kerja. Terus ada satu kendaraan mobil gitu, isinya itu penuh dengan orang. Dari tanggal, ini kan beda ya, di sini bedanya dengan di Indonesia itu. Tanggal 23 Januari itu yang di lockdown itu kota Bogor. Kebetulan memang Imlek jadi sepi. Jadi nggak usah ada arahan pemerintah pun. Di jalanan itu sepi memang kebetulan seperti itu. Kebetulan Imlek. Jadi orang. Terima kasih Humaydi Zahid, mahasiswa Indonesia di kota Wuhan. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih sudah berbagi bersama kami di Metro Siang.